فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada pembahasan as-sujud dan juga turun menuju sujud. Dan telah lalu kita sebutkan bahwasanya yang rajih bahwasanya apabila seseorang dari berdirinya akan sujud, maka hendaknya dia memulai dan bertumpu pada kedua telapak tangannya. Lalu kata penulis, wa kana yaqul, dan dahulu Nabi SAW berkata, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sah salat orang yang mengenakan hidungnya dari tanah apa yang dikenai oleh dahinya. Dengan artian barakallahu fikum, apa yang mengenai dahi dan tempat sujudnya juga harus kena hidungnya. Wa kana yumakkin aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi, dan dahulu Nabi juga memastikan bahwasanya kedua lututnya kena tanah tempat sujudnya, demikian juga ujung-ujung dari kedua telapak kakinya. Wa yastaqbilu bi suduri qadamayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu bi zuhuri qadamayhi bi atrafi asabi'ihima al-qiblah. Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan punggung telapak kakinya ke arah kiblat. Begitu sujud, di mana arah telapak kaki? Ke arah kiblat. Wa atraf asabi'ihima, dan juga ujung-ujung jari jemari ke telapak kakinya menghadap kiblat. Sehingga barakallahu fikum, salah orang yang sujud dibaringkan begini, punggung telapak kakinya ke tanah. Benar? Salah. Sehingga barakallahu fikum, ditegakkan hingga punggung telapak kaki menghadap ke arah kiblat, sebagaimana ujung jari jemari menghadap ke arah kiblat. Nah, bukan hanya begini, dibaringkan juga jari jemarinya. Salah. Punggungnya ke arah kiblat tapi jari jemarinya ke belakang kiblat. Ini salah. Yang benar barakallahu fikum, jari jemari, punggung, telapak kakinya semuanya menghadap ke arah kiblat. Wa yarussu aqibaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumitnya. Wa yarussu qadamayhi atau aqibaihi. Nabi alaihi salatu wasallam merapatkan kedua tumitnya. Kalau begini, kalau kakinya salat benar, yang benar dirapatkan, ditegakkan menghadap kiblat, jari jemarinya menghadap kiblat, dan tumit dirapatkan. Kedua tumit dirapatkan. Wa yansibu rijlaihi, beliau tegakkan kedua kakinya. Wa amara bihi, dan Nabi perintahkan itu. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu ay yaqmizu mawdi' al-mafasil minha wa yudliha ila batin ar-rijl kama fi an-nihayah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merekatkan bagian dalam jari jemarinya ke tanah, sehingga jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Fahadihi sab'atu a'dha kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alaiha, maka inilah 7 bagian yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atasnya.
Al-kaffan, kedua telapak tangan. War-rukbatan, kedua lutut. Wa qadaman, kedua telapak kaki. Wal jabhatu wal anf, dahi dan juga hidung. Nah, dan waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-udwain al-akhirain ka'udwin wahidin fi sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan dua bagian terakhir, dahi dan juga hidung, seperti satu bagian di waktu sujud. Haitsu qala, begitu beliau mengatakan, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud. Wa fi riwayatin umirna an nasjuda, dalam riwayat yang lain kita diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, di atas 7 bagian. Alal jabha, yang pertama di atas dahi. Wa asyara bi yadihi ila anfi, dan Nabi sambil menunjuk ke hidungnya. Artinya dahi dan hidung satu bagian. Nah, wal yadain, kedua tangan, dalam wa fi lafdhin kaffain, kedua telapak tangan. Ini ketiga dan keempat. War rukbatain, kelima dan kedua dan ketiga. Keempat dan kelima, ar-rukbatain, kedua lutut. Dan yang keenam, ketujuh, wa atraful qadamain, ujung-ujung kedua telapak kaki. Wala nakuffa thiyab wasya'r, dan kami tidak boleh melipat baju dan juga melipat rambut. Nah, ay nadummuha wa nahmiha min al-intisar, yuridu jam'u ath-thawbi wasya'r bil yadain illa ar-ruku' was sujud. Yang dimaksud adalah kami dilarang untuk melipat baju di saat sujud. Begitu sujud jangan lipat baju ini begini. Sujud seperti biasa, jangan tahan. Sebagaimana barakallahu fikum, jangan tahan rambut dengan kedua tangan begitu sujud. Khawatir dia turun atau bagaimana. Ini yang dimaksud kata penulis. Ay dammuha wa nahmi, ay nadummuha wa nahmiha min al-intishar, yaitu kita menahan dan melindungi baju ataukah rambut tersebut dari terurai. Yuridu jam'u ath-thawbi wasy-sya'ri bil yadain inda ar-ruku'i was-sujud. Yang diinginkan adalah mengumpulkan pakaian dan juga rambut dengan kedua tangan begitu ruku' dan sujud. Qultu, kata Syekh Al-Albani, wa laysa hadha an-nahyu khassan bi halis shalah, dan larangan ini tidak khusus di waktu salat saja. Bal law kaffa sya'ruhu wa thawbahu qabla shalah, bahkan sekiranya dia mengikat rambutnya atau pakaiannya sebelum salat, thumma dakhala fiha, lalu dia masuk melaksanakan salat, kadzalik, maka hukumnya sama. Syamalahu an-nahyu 'inda jumhuril ulama, dicakupi oleh larangan tersebut di sisi mayoritas para ulama. Wa yu'ayyiduhu nahyahu sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajul wa huwa 'afisun sya'ra kama yati. Dan hal ini didukung pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang salat dalam keadaan dia mengikat rambutnya, sebagaimana akan datang. Nah, sehingga barakallahu fikum, menurut beliau bahwa kami tidak boleh mengumpulkan pakaian dan rambut. Ini bukan hanya waktu sujud saja. Sebelum sujud, kalau dia ikat rambutnya, dilepas. Nah, dan ini barakallahu fikum bagi laki-laki sebagaimana akan datang. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu a'raf, wajahahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Apabila salah seorang sujud, maka akan sujud bersamanya 7 a'raf, ay a'dha, 7 bagian. Wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua telapak kakinya. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan anggota-anggota sujud.